yang dieselnya, tapi yang pengantarnya ini tidak ada slide-nya. Jadi kita bercerita. Nanti saya hanya bercerita ya. Silakan nanti kalau perlu ditulis ya. Nanti pelan-pelan kita sampaikan. Kapal itu bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lain dengan waktu yang tepat, dengan arah yang dengan tujuan juga yang tepat pula. Itu perlu adanya sistem penggerak yang sudah terkoordinasi, terkonsep, terrangkai sebagai komponen sistem penggerak. Nah, sistem penggerak ini utama ya. Yang nanti kita bahas adalah sistem penggerak utama. Jadi mulai dari mesin. Mesin ini ada mesin bantu, mesin pokok ya. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah mesin pokoknya dulu. Jadi main engine-nya dulu. Jadi main engine, kemudian ada gearbox ya, diteruskan oleh gearbox, kemudian ada serangkaian shafting ya. Shafting ini mulai dari gearbox, shaft yang menyatu dengan gearbox itu namanya thrust shaft ya, thrust shaft. Kemudian shaft yang menyatu dengan propeller di belakang itu namanya tail shaft, propeller shaft ya. Nah, kemudian antara tail shaft dan thrust shaft ini ada namanya intermediate shaft ya. Lain kali kita akan gambarkan ya, kita akan gambarkan dan secara jelas supaya nanti tahu mana yang nanti kita perlihatkan, mungkin ada ya. Tapi di materi itu ada, di materi yang sudah di SIA ini sudah saya sampaikan. Nanti ada mana susunan penggerak utama itu sudah ada di detail di materi yang di SIA ya. Nah, utamanya dari sistem penggerak utama ini kita bicara mulai kita awali dengan dieselnya dulu. Nah, sebelum bicara diesel, kita akan flashback ke belakang dulu sebentar. Bagaimana dan apa yang namanya motor bakar. Nah, ya. Jadi sebelum Anda tahu makhluk diesel ini, Anda harus tahu definisi dan macam-macam mengenai motor bakar. Jadi motor bakar adalah suatu di dalam menghasilkan tenaga gerak itu karena ada proses pembakaran. Ya. Jadi suatu alat yang bisa menimbulkan atau menghasilkan tenaga gerak itu karena adanya proses pembakaran. Oleh karenanya disebut mesin motor bakar. Jadi adanya itu gerakan itu karena ada proses pembakaran. Proses pembakaran bahan bakar. Ya. Gitu, ya. Nah, motor bakar ini ada dua macam. Jadi motor bakar dalam dan motor bakar luar. Jadi kalau Anda tahu atau dengar, kalau sudah yang dari SMK itu, apalagi SMK otomotif atau SMK mesin gitu ya, dia sudah tahu. Ya. Jadi motor pembakaran dalam atau nama kerennya itu internal combustion engine ya. Internal combustion engine.
Jadi proses mesin pembakaran dalam. Itu adalah suatu mesin, suatu motor ya, yang di dalam menghasilkan tenaga atau gerak itu di mana proses pembakarannya itu terjadi di dalam. Di dalam apa? Di dalam silinder mesin. Makanya disebut combustion engine. Ya, atau internal combustion process ya. Jadi proses pembakarannya itu ada di dalam silinder mesin, di dalam mesin bakar mesin ya. Nanti kita perlihatkan bagaimana konstruksi ruang bakar ya, komponen-komponen apa saja yang menggerakkan sehingga terjadi proses pembakaran itu nanti kita bawa ke sana ya. Nah, itu definisi yang internal combustion. Sedangkan kalau yang eksternal, nah, ya balikannya. Kalau tadi yang internal itu di dalam menghasilkan tenaga itu terjadi proses pembakaran di dalam di mesin, maka kalau yang eksternal itu di dalam menghasilkan tenaganya itu proses pembakarannya di luar lain. Ya, jadi terpisah dari engine-nya, terpisah. Jadi suatu misal ketel uap gitu-gitu ya. Jadi apa namanya? Proses di dalam menghasilkan tenaga itu di tempat lain bisa. Jadi proses menghasilkan panasnya di sini, kemudian proses pencampurannya di sana, kemudian baru digerakkan di sana lagi di tempat lain. Nah, bisa lain-lain tempat. Itu namanya external combustion. Ya. Nah, kita akan apa namanya bil khusus nanti ke internal combustion karena diesel itu salah satu jenis dari internal combustion ya. Jadi salah satu jenisnya. Jadi diesel itu adalah salah satu jenis dari internal combustion engine dalam. Salah satu jenisnya banyak ya. Nah, nanti bisa dibaca di materi ya jenis-jenisnya. Jadi ada motor pembakaran dalam, pembakaran luar, kemudian ada motor bensin, motor solar, itu kalau dibedakan mengenai bahan bakarnya. Kan gitu ya. Jadi internal combustion atau external combustion itu bisa dibedakan. Ada solar, ada bensin. Itu kalau berdasarkan apa namanya? Kalau sekarang sudah ada lagi namanya di blend. Jadi tidak pakai solar saja, tidak pakai bensin saja, tapi sekarang sudah di blended dengan biodiesel katakanlah. Suatu misal atau dicampur dengan gas gitu ya. Atau dan macam-macam lah. Tapi pada prinsipnya masih termasuk di internal combustion ya. Atau di external combustion itu. Tapi nanti bahan bakarnya itu sudah warna-warna sekarang ya. Sekarang sudah mulai energi alternatif. Jadi dipakai yang renewable ya. Yang dapat diperbarui ya. Itu kalau menurut jenis bahan bakarnya. Nah, kalau untuk penggunaan suatu misal ya bisa untuk mesin itu bisa untuk kalau apa naik penggunaannya. Jadi untuk pabrik-pabrik ya, itu kan juga menggunakan mesin ya. Itu namanya untuk stasioner. Jadi tidak bergerak.
diam di satu tempat untuk pabrik, untuk industri, mesin-mesin itu termasuk juga termasuk mesin kita ya. Tapi untuk sesuai dengan penggunaannya. Penggunaan stasioner ya untuk yang tetap. Tapi ada yang untuk transportasi ya, yang kita bicarakan nanti pada prinsipnya itu adalah untuk dua ini, baik untuk yang stasioner maupun yang transportation ya. Ya, tapi makhluknya sama, makhluknya ya diesel itu ya, diesel ya. Tapi bisa penggunanya bisa di darat, di laut, di stasioner maupun di transportation ya. Kemudian kalau berdasarkan jenis kerjanya gitu ya. Jadi ada motor kerja ganda, ada yang tunggal, ya, dan macam-macam. Ada yang berdasarkan pemasangan silindernya. Jadi kalau Anda nanti lihat di pasaran, di luaran, ya, ada mesin besar. Nah, mesin kapal ikan di pelabuhan-pelabuhan itu sering kali pakai mesin besar. Jadi meskipun hanya kecil ya, dan itu termasuk kecil gitu loh ya. Mesin yang 8 silinder itu termasuk mesin kecil loh kalau di pelabuhan ya. Kalau kita lihat di pelabuhan itu mesin 8 silinder itu rata-rata dipakai oleh nelayan kita. Ya. Nelayan kita itu seringkali kita jumpai minimal itu 8 silinder. Saya kemarin pergi Tuban, Kalimas, Pasuruan, kemudian di Probolinggo, kemudian Situbondo, ya, itu banyak kali orang-orang nelayan, Pak, ikan perahunya kecil-kecil ya, tapi sudah pakai mesin yang itu karena untuk nangkep ikan dia, ya, karena alat jaringnya dan macam-macam itu perlu tenaga besar, ya. Dan perjalanan bisa harian, ada yang 2 hari baru pulang, atau sehari semalam, ada yang 3 hari, ada yang sampai 4 hari. Yang di apa namanya di Laut Jawa itu, jadi orang Tuban atau Lamongan itu ya kalau itu sampai 4 hari dia keliling aja di tengah laut ya, ya kelilingnya di tengah laut itu sampai 4 hari. Itu karena ya sekarang itu memang apa ya, ikan nggak terasa kalau di perairan-perairan yang notabene sudah keruh ya, sudah kotor itu nggak terasa ya. Kalau lingkungannya sudah nggak terasa itu sudah nggak mau di situ, itu lebih baik gunungnya ya, ya bertani di berkebun di gunung enak ya. Ya sama dengan ikan juga gitu. Kalau apa perairannya keruh, rame, kemudian apa namanya uh, polusinya tinggi, tingkat polusinya tinggi, baik polusi sampah maupun polusi kandungan airnya, nah itu dia nggak kerasan ikan itu, ya. Jadi milih-milih tempat-tempat yang tidak disinggahi manusia, itu. Jadi nan jauh, dia sekarang menghilang ikan itu. Makanya daya jelajah nelayan kita ini tambah lama, tambah luas, tambah jauh, long time, ya. Biasanya dulu itu sehari sudah bisa satu kapal, satu perahu penuh, sekarang berhari-hari. Nah itu juga bahan bakarnya habis banyak. Gitu-gitu itu. Nah ini dengan munculnya Anda sekalian ini harus bisa menyelesaikan masalah itu ya di nelayan kita. Ya, daya guna. Ya. Anda harus banyak berkunjung ke mereka-mereka itu. Ya kunjung aja dulu, see you saja, lihat-lihat, gitu. Siapa tahu nanti ada anak Pak Lurah di sana bisa ajak ngobrol ya. Kemudian ya macam-macam lah, nanti difungsi, bisa multifungsi
Nah, harapan saya Anda nanti akan bisa melakukan seperti itu. Orang kapal harus begitu. Jadi, jangan hanya memikirkan DWE aja. Justru dengan memikirkan banyak orang, itu nanti berkahnya banyak. Jangan itu kerja nunggu setahun karena dia sudah mengumpulkan banyak kebaikan sehingga ketemu gerakan gitu. Oleh apa oleh itu ya. Nah, gitu-gitu itu perlu di itu di apa mulai disentuh ya. Anda sekarang harus sedikit-sedikit harus memandang laut ya. Katanya Pak Jokowi itu laut itu adalah masa depan kita ya. Laut masa depan kita. Jadi negara-negara yang memandang laut itu sebagai sumber daya yang besar, yang bisa dimanfaatkan, yang murah meriah, itu ternyata maju-maju. Jepang itu kalau lihat daratnya, ya, Jepang kamu lihat di petanya itu ya sedikit. Apalagi 45 itu di bom Nagasaki, Hiroshima, sudah tanaman nggak bisa hidup di situ. Nah, Jepang itu memandang laut itu sebagai sumber kekayaan anugerah Tuhan. Di saat orang-orang belum belajar berenang di laut, Jepang sudah berenang. Karena di darat sudah tidak ada makanan. Ya. Dan pinternya Jepang itu, ya namanya laut, ya kan? Ikannya itu kan bisa dari mana-mana, ya kan? Jadi ikan Malaysia, Filipina itu kan ya seliburan di situ kan nggak ada KTP-nya kan? Iya. Nggak ada KTP-nya. Ini kan Malaysia, ini kan Thailand, ini kan nggak ada. Jepang enak saja. Mau tahu, yang penting pokoknya ikan kalau tak tangkap ya ikan bukan gitu. Apalagi laut nggak ada gede loh, ya, nggak ada dindingnya loh ya. Nggak ada dindingnya laut itu. Jadi kalau ikan lagi ini Malaysia terus no jalan-jalan ketemu ikan yang itu enak-enaknya gitu. Apalagi negara Indonesia ini punya lautan yang lebih luas. Negara luas di laut Indonesia. Ya. Nah, itu keunggulan-keunggulan ini yang harus digali lagi. Makanya moyang-moyang kita itu dikenal sebagai moyang laut ya. Karena daya jelajahnya hebat. Gitu, ya. Itu tolong ini sentuh ya. Kalau Anda sudah di kelautan ini ilmu perkapalan atau sistem atau laut secara umum itu Anda harus banyak minum laut ya sebagai kekayaan yang terlimpah ruah murah meriah anugerah Tuhan ya itu perlu dieksekusi ya anda ini kalau sampai hari ini masih ya darat uang jagung disirat tinggal turun bulan udah dibakar ya wite pohong dicepno tinggal turun bulan bisa digodok bisa direbus pohongnya ya jadi enak memang Indonesia ini kacang hijau disiratno gini tebar sudah ditinggal minggat rong bulan ini sudah enak sudah itu ya saking enaknya banyak orang berdatangan tapi Anda jangan terlena ya sekarang sumber daya darat kita ini sudah semakin mengecil menipis jadi banyak yang sudah berubah sekarang berganti jadi
rumah-rumah, pertokoan, jadi pabrik dan macam-macam, ya, jadi jalan, baik tol maupun dan macam-macam. Nah ini otomatis sumber daya di daratnya berkurang, sehingga mau tidak mau kita harus belajar, karena semakin maju, semakin lama, semakin negara itu mempunyai kebutuhan konsumsi meningkat, baik skala itu sekarang kan global sekarang itu, ya. Jadi meskipun di sini panen, bisa-bisa di sini tidak ada makanan. Kenapa? Sudah global. Jadi dijual oleh tengkulak-tengkulak itu ke daerah-daerah lain yang itunya tinggi, yang keuntungannya lebih tinggi. Ada yang namanya sekarang musim mangga, musim ini nggak ada. Sama saja, mangga setiap saat bisa kita di supermarket, setiap saat ada. Tinggal duitnya saja, ya. Apa saja lah, produksi apa saja itu sekarang gampang, gampang kita peroleh. Nah kita kalau bisa belajarlah dari pemain, jadi pemain itu salah satunya saja. Meskipun tidak di kelautan, belajarlah sekarang, belajar sedikit, disentuh-sentuh, ya, naluri kewirausahaannya, ya, disentuh. Itu sudah bagus nanti, supaya begitu lulus itu sudah oke, gitu ya. Nah kita kembali ke itu.